Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, nilai tukar rupiah makin jatuh hingga ke level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Meski rupiah terus mengalami tekanan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis ke depan rupiah bakal tetap terkendali. Saat ditanyai hasil simulasi stres tes Kementerian Keuangan untuk pelemahan rupiah, Purbaya tekankan Kemenkeu sudah berhitung dengan matang, termasuk dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang terus melonjak. Purbaya menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi. Menanggapi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika, Purbaya bilang hal itu tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus. Belinya di mana, Pak? Lebaran dulu ya, makasih. Bapak. 800, Pak. Dari hasil dari sudah ada stres tesnya belum, Pak, di Kementerian Keuangan? Ya, saya stres. Stres tes terbaru nggak, Pak? Nggak, kita udah hitung. Pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Ini terjadi katanya fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Saja melemah itu kalau ada gangguan di fundamental. Jadi biar santai. Untuk menahan agar rupiah tidak semakin ambruk, pemerintah mengeluarkan aturan tegas per 1 Juni mendatang. Melalui PP nomor 2 dan 21 tahun 2026, eksportir sektor sumber daya alam dan non-migas wajib memarkirkan 100% devisa hasil ekspor atau DHE diperbankan dalam negeri. Dolar tersebut wajib dikunci selama 12 bulan. Sehingga jika dolar di dalam negeri melimpah, maka harga dolar akan turun dan rupiah bisa lebih kuat. Pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy, berbagai instrumen regulasi baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Yang pertama tentu tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO maupun ferronikel, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Tak hanya dari sisi fiskal, dari sisi moneter, Bank Indonesia juga ikut menyalakan alarm dengan menaikkan suku bunga acuan BI rate menjadi 5,25%. Tujuannya agar para investor asing mau tetap menyimpan uangnya di Indonesia, sekaligus membentengi rupiah dari dampak konflik di Timur Tengah. Bank Indonesia memprediksi rupiah akan kembali menguat pada Juli dan Agustus. Untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, dengan terus melakukan intervensi, dengan kenaikan BI rate, juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Menanggapi kebijakan pemerintah untuk memperkuat rupiah, ekonom menilai hal itu harus dimulai dari membereskan persoalan dasar, yakni jumlah orang miskin yang semakin bertambah. Untuk itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus mengejar angka target di atas kertas, tapi juga harus sensitif pada fakta di lapangan, terutama merosotnya daya beli masyarakat akibat efek domino pelemahan kurs. Intinya apa? Intinya masalah struktural ekonomi kita, seperti kelas menengah yang tertekan, orang miskin masih banyak, itu tetap menjadi problem hari ini. Ya kan? Jadi sama kayak Pak Prabowo bilang kan, orang miskinnya bertambah gitu. Jadi ini isu yang sangat-sangat serius. Kalau ngeliat data Susenas, itu ada 194 juta orang hidup di bawah 50.000 per hari. Ya, dan saya rasa itu dia ya. Jadi kenapa
kita harus lebih berempati dengan masalah-masalah saat ini karena harga-harga di lapangan udah naik. Kalau kita melemah itu kita hanya melemah melawan US dollar kan. Tetapi nyatanya rupiah itu melemah lawan Singapore dollar. Kita melemah lawan Malaysia ringgit. Kita bahkan melemah lawan Thailand baht gitu. Artinya apa? Artinya ada something emang sesuatu yang masalah selain melemah lawan US dollar gitu. Sebelumnya pada perdagangan Selasa 26 Mei kemarin, rupiah melanjutkan pelemahan 4 hari berturut-turut. Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup di level 17.796 rupiah per dolar Amerika Serikat, melemah 0,30% dibanding posisi sebelumnya, 17.744 rupiah per dolar Amerika Serikat.